pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa kepada Tuhannya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muklis kepada Bapak Ustadz Muklis. Silakan. Selanjutnya kita mendengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Widya Suti MKM. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk Sebanyak 19 hari. Yang pertama, silakan kepada silakan. This dulu. Kita belum minta fotoin ya sama Bang. Ini mati dong satu. Satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang kami hormati, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prasetyo Edi Marsudi. Yang kami hormati Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Yang kami hormati Kapendam Jaya Letkol Herwin Budi Syahputra. Yang kami hormati Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya SKM Mars. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Bapak Dharma Wali Handoko M.Epid. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk, Dr. Yudi Pramono Mars. Yang kami hormati Deputi Direksi Wilayah BPJS DKI Jakarta, Dr. Gigi Bona Evita. Yang kami hormati Kepala BPKP DKI Jakarta, Bapak Samono Akar. Yang kami hormati Pemda PT KIPI Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ellen Sianipar SPA. Yang kami hormati para tokoh agama dan pimpinan organisasi profesi serta seluruh peserta vaksinasi COVID-19 dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang pada kegiatan Gerakan Vaksinasi COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa tepat pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan hari ini adalah hari kita memulai vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Benar sekali, Nita. Vaksinasi merupakan salah satu upaya pengendalian pandemi COVID-19 yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muklis. Kepada Bapak, disilahkan. Bapak dan Ibu, sejenak mari kita berdoa. Doa akan saya pandu dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya na'bud kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan karena nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di Jumat nan mubarakah ini, kami dapat hadir mengikuti acara gerakan vaksinasi COVID-19 Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Seraya berharap semoga ikhtiar yang kami lakukan ini senantiasa Engkau berikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan, serta menjadi wasilah kebaikan untuk semua. Ya Allah ya Tuhan kami yakin bahwa hidupnya makhluk berupa virus corona semata-mata atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkannya dan Engkau pula yang mematikannya. Karenanya ya ilahana, habiskan dan lenyapkan virus corona di negeri tercinta ini, agar tidak lagi menyakiti dan membunuh kami. Kami yakin semua penyakit datang dari-Mu, dan obat terbaiknya pun juga datang dari-Mu. Karenanya ya Rabbana, vaksinasi yang kami lakukan pagi ini merupakan bagian dari implementasi ikhtiar kami dalam menunaikan sunnah-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Maafkan atas kemaksiatan yang pernah kami lalui. Karenanya ya Rabbana, terimalah doa dan munajat kami.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Widyastuti MKM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, Kapolda Metro Jaya yang dalam hal ini diwakili Kabid Humas Kombes Pol Yusril Yunus, Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta Bapak Samono, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Sesdijen Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Asar Jaya SKM Mas beserta jajaran, Deputi Direksi Wilayah BPJS DKI Jakarta Dr. Gigi Bona Evita, Komda KIPI Provinsi DKI Jakarta Dr. Ellen Spesialis Anak Konsultan, dan Bapak Ibu sekalian peserta vaksinasi COVID-19 yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Sesuai dengan arahan penahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kami laporkan bahwa untuk tahap pertama, sasarannya adalah tenaga kesehatan serta penunjang kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua adalah sasaran petugas pelayanan publik, yaitu TNI Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya, baik yang bekerja di bandara, stasiun, terminal, perbankan, PLN, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok kedua adalah usia lanjut, usia lebih atau sama dengan 60 tahun. Sedangkan tahap ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, sedangkan tahap keempat kepada sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa jumlah tenaga sumber daya manusia kesehatan kita berdasarkan sistem informasi SDMK Kementerian Kesehatan ada sebanyak 131.000 orang yang bekerja di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, TNI Polri maupun swasta lainnya. Sedangkan petugas vaksinator yang bersiap untuk melakukan kegiatan hari ini dan seterusnya adalah sebanyak 1.490 orang. Vaskes yang sudah terdaftar terregistrasi untuk memberikan layanan kesehatan vaksinasi ini ada sebanyak 488 vaskes. Kami laporkan bahwa vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Kegiatan hari ini adalah untuk menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensukseskan mendukung vaksinasi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Adapun untuk pelaksanaan hari ini, kami sampaikan bahwa semua peserta terdaftar dalam klinik pertama Satpolkes Bapelkes Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah sasaran hari ini, mohon izin kami laporkan terdaftar secara sistem dalam klinik pertama Satpolkes Balai Kota. Peserta terdiri dari unsur pejabat publik, pemuka agama, dan perwakilan organisasi profesi. Proses pelaksanaan akan ada 4 meja. Izinkan kami sampaikan bahwa meja pertama dimulai dari pendaftaran, peserta menunjukkan etiket. Etiket ini melalui proses registrasi, melalui aplikasi Peduli Lindungi, kemudian akan diverifikasi melalui aplikasi Piker. Pada meja kedua adalah meja untuk penapisan atau screening. Petugas kesehatan, ada dokter, nanti akan melakukan tanya jawab, menanyakan dan memeriksa secara sederhana kondisi status kesehatan Bapak Ibu sekalian.
Kemudian dari meja ketiga berlanjut apabila setelah memenuhi syarat berlanjut ke meja ketiga. Bapak Gubernur kami laporkan bahwa meja ketiga adalah meja penyuntikan. Kami siapkan 3 meja, 2 meja untuk penyuntikan peserta laki-laki, 1 meja agak di ujung untuk peserta perempuan. Kemudian meja keempat adalah pencatatan dan observasi. Setelah dilakukan penyuntikan, para sasaran, Bapak Ibu sekalian menerima vaksinasi, akan dilakukan observasi sekitar 30 menit, kemudian dari meja 4 akan mendapatkan kartu tanda bukti telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan akan diberikan edukasi kapan saatnya dilakukan penyuntikan untuk episode berikutnya. Demikian Bapak yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara gerakan vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Gubernur DKI Jakarta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penjabat Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Deputi Direksi Wilayah BPJS DKI Jakarta, yang terhormat Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang terhormat Kepala Penerangan Kodam Jaya, yang saya hormati seluruh unsur Forkompimda, tamu undangan, yang Bapak Ibu sekalian daftarnya 2 halaman. Kalau saya baca semua agak panjang Bapak Ibu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan selamat datang, terima kasih, dan kami sangat menghormati Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini merupakan rangkaian dari ikhtiar kita seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan wabah COVID-19. Kita sudah melewati selama 9 bulan lebih, dan hari ini di DKI Jakarta peluncurannya dilakukan, walaupun kegiatan vaksinasinya sejak kemarin sudah dikerjakan. Jadi vaksinasinya bukan hanya hari ini di Jakarta, tapi sudah kemarin. Tapi upacara peluncurannya hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang hari ini ikut hadir dan ikut bersama-sama menjadi yang paling awal untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi Ibu sekalian saya hormati, DKI Jakarta pernah melakukan survei. Ada 180.000 responden yang menjadi responden surveinya. Jadi surveinya ini secara responden sangat besar. Kalau ditanya survei itu terkait dengan informasi COVID, siapa yang paling Anda percaya? Siapa yang paling percaya COVID ketika bicara COVID? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan. Masuk akal. Boleh tepuk tangan untuk pakar kesehatan. Sebenarnya bukan lomba juga ini, tapi nomor 1 dokter pakar kesehatan. Yang kedua adalah pejabat publik. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Karena itulah pada hari ini yang berada di tempat ini adalah 3 unsur yang paling dipercaya oleh masyarakat. Mereka, Bapak Ibu sekalian, adalah representasi dari 3 unsur ini. Mengapa? Karena Bapak Ibu adalah yang pertama, dan Bapak Ibu yang nanti akan menjadi rujukan. Para dokter,
tenaga kesehatan, pakar kesehatan, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Hadir di sini para tokoh masyarakat, ketua pimpinan Ormas, FKUB, dan kita berharap, Bapak sekalian, ini akan mengirimkan pesan tentang salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, ada yang perlu saya garis bawahi, Bapak sekalian. Kita selama ini membicarakan tentang efikasi, tentang efektivitas. Bagaimana vaksin ini bisa melindungi kita dari ketertularan. Angkanya sudah dikeluarkan, kita semua tahu angkanya. Tapi tanggung jawab kita di sini justru sebaliknya, Bapak sekalian. Dan ini sebabnya mengapa kita sudah divaksin pun harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita tidak tertular. Sementara yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita tidak menularkan. Di situ tidak ada angkanya, Bapak Ibu. Yang ada angka sekarang itu adalah bagaimana tidak tertular. Nah, kalau sekarang kita terpapar misalnya, tapi alhamdulillah karena sudah divaksin tidak ada gejala, bisakah kita menularkan orang lain? Belum ada studinya. Studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar. Itu sebabnya marilah kita menjadi pribadi-pribadi bertanggung jawab. Sudah terima vaksin, sudah dapat vaksin, alhamdulillah, insya Allah tidak terpapar. Kalaupun terpapar tidak mengalami gejala yang berat. Itu hasil studi klinisnya. Tapi yang tidak kalah penting, jangan kita menjadi bagian yang menularkan. Jadi pesan penting dalam program vaksinasi ini adalah alhamdulillah kita bisa terlindungi. Sekarang mari tanggung jawab kita melindungi yang lain agar yang lain tidak terpapar. Itu sebabnya untuk masyarakat luas juga meskipun sudah mendapatkan vaksin, maka kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus kita tegakkan sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini menjadi hari yang penting bagi kita semua, bagi Jakarta. Insya Allah secara bertahap, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, kita memiliki 488 fasilitas kesehatan dan 1.498 tenaga vaksinator terlatih yang siap untuk menjalankan tugas ini. Bagi Bapak Ibu yang menjadi generasi pertama untuk divaksin, mari sama-sama kita ambil kesempatan ini sebagai tanggung jawab untuk mensosialisasikan pengalaman dan juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa meskipun sudah divaksin, tetap melindungi yang lain. Karena ini pesan penting selama ini kita berbicaranya adalah bagaimana kita tidak terpapar. Tapi kita harus ingat bahwa bukan saja terpapar, tapi berpotensi memaparkan pada orang lain. Jadi Bapak sekalian, selamat menjalani proses vaksinasi. Insya Allah semua berjalan lancar. Dan kita sampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua petugas yang bekerja di belakang layar. Mereka yang menyiapkan seluruh proses vaksinasi yang saya sebutkan tadi jumlahnya, insya Allah mereka diberikan kesehatan. Dan seluruh petugas, tim medis yang bekerja ikut menangani pandemi ini juga diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga akhirnya nanti kita bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta vaksinasi untuk menempati posisi yang sudah ditetapkan.
Oke, Bapak Ibu kita bantu sama-sama ya. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bapak dan Ibu mohon izin untuk mengangkat tangannya. Kita foto sekali lagi, mengepakkan tangan kanannya. Satu kali lagi foto bersama. Sudah semua siap? 3, 2, 1. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan seluruh peserta vaksinasi untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Iya, semoga kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar kita ya Pak ya. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan ikhtiar kita dalam memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Betul sekali Rifana, namun tidak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Benar sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, dan kami persilakan kepada seluruh peserta vaksinasi untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan karena sesaat lagi kita akan memulai proses vaksinasi COVID-19. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang pertama pelaksanaan vaksinasi ini kami mohon dengan hormat yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Kami persilahkan. Ya, Rifa, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bahwa proses vaksinasi ada beberapa meja, ada meja pendaftaran, ada meja screening, dan juga ada meja penyuntikan. Dan di sini dibagi lagi Rifa bahwa di sebelah ujung kanan kita, di situ sudah terdapat satu tempat untuk ibu yang akan divaksinasi. Jadi untuk bapak-bapaknya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia, untuk ibu di ujung. Benar sekali Pak Riza. Kita sudah harus dan tadi sudah diinformasikan juga Rifa bahwa penyuntikan vaksin COVID-19 ini ada beberapa tahap ya Rifa ya, yang kemarin sudah dilakukan di beberapa fasilitas di DKI. Iya, dan hari ini adalah hari peluncurannya. Sebenarnya kegiatannya sudah dilakukan dari hari Kamis kemarin. Benar Rifa. Dan total jumlah peserta vaksinasi hari ini ada sekitar 19 orang. Hari ini insya Allah ada 19 vaksinasi. orang yang akan memberikan vaksinasi COVID-19. Kami memanggil yang kedua, yaitu Bapak Kapendam Jaya, Bapak Letkol Herwin Budi Syahputra untuk melakukan vaksinasi. Silakan Bapak menuju meja pendaftaran.
Ya, Rifa, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa syarat ya Rifa ya untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Iya benar sekali Kak Riza. Jadi memang yang pertama tadi sesuai arahan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa yang pertama adalah para tenaga kesehatan dan juga penunjang yang bekerja di tempat-tempat fasilitas kesehatan dan juga petugas pelayanan publik. Untuk syaratnya nanti memang ada kegiatan screening kesehatan. Betul. Ya. Biasanya di screening kesehatan itu apa aja Rifa? Seperti kita bisa lihat, Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya sedang dicek tekanan darah dan juga ada dicek gula darah. Oh gitu. Jadi beberapa tahapan ada pengecekan kesehatan untuk peserta vaksinasi sendiri ya Rifa Iya, ya? benar sekali memastikan bahwa orang yang mendapatkan vaksin dalam keadaan yang sehat. Betul sekali. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, bisa kita lihat juga Bapak dan Ibu bahwa Bapak Kapendam Jaya sudah ada di meja kedua yang sedang dilakukan screening kesehatan dari Bapak Kapendam Jaya. Ya, Bapak dan Ibu yang saat ini berada di meja 1, meja pendaftaran itu adalah Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang sedang melakukan pendaftaran untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Kariza, seperti yang kita tahu bahwa untuk bisa mendapatkan vaksin kita akan mendapatkan SMS Blast ya. Kariza sudah terdaftar? Nah, saya sudah terdaftar. Sudah terdaftar, kapan vaksinasinya? Vaksinasinya saya minggu depan hari Senin. Alhamdulillah. Jadi memang kita harus registrasi ulang Betul, ya? harus registrasi ulang melalui web ya Rifa ya? Iya benar sekali, dan kita bisa mencocokkan kemana ya kita akan mendapatkan vaksinnya, betul. dan juga jadwalnya kita bisa atur sendiri, Iya, benar sehingga sekali. memudahkan para peserta untuk mendapatkan vaksin Vaksin tersebut. COVID-19. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris ID Jaya, Dr. Ferry Rahman, untuk melakukan pendaftaran menuju ke meja 1. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dukungan kita terhadap program vaksinasi COVID-19 ya Kak ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu ikhtiar kita tentunya untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Dan yang sudah dipastikan bahwa vaksin ini aman dan halal karena BPOM telah mengeluarkan suratnya, dan juga ada dari fatwa MUI yang menyatakan bahwa vaksin ini halal. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Bidang Ekonomi Umat MUI DKI Jakarta, Dr. Kiai Haji Robin Nur Hadi MA, untuk menuju ke meja 1, meja pendaftaran.
Ya, Rifai, di masa pandemi COVID ini tidak juga menyurutkan rasa kita untuk tetap terus hidup sehat ya. Benar sekali. Jadi Hidup cerdik. benar. Jadi kita sudah benar tadi Pak Gubernur bilang kita sudah dapat kesempatan yang luar biasa untuk menerima vaksin COVID-19, tapi kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M tentunya, menjaga jarak, menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga kita harus terus dan tetap menerapkan pola hidup cerdik. Betul sekali. Apa sih Kak? Cerdik itu ada kesempatannya Rifa. C-nya adalah cek kesehatan berkala. Benar sekali, E-nya itu enyahkan asap rokok. R-nya adalah rajin berolahraga. D-nya diet gizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Betul. Dan I-nya adalah istirahat cukup. Dan yang paling penting, kelola stres. Betul. Karena di masa pandemi ini kita juga pasti ada rasa ketakutan, kekhawatiran ya Rifa. Benar, ya. Kalau misalnya stres, nanti imunitas menurun, kita akan lebih mudah untuk terpapar berbagai penyakit. Betul sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati, untuk menuju ke meja pendaftaran. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala BPOM DKI Jakarta, Dr. Andes Safriansyah, APT MKes, untuk menuju ke meja pendaftaran.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua DPW PPNI Jakarta, Nurs Jajang Rahmat SMP, SMK, Skepkom. Silahkan Bapak. Nanti biar didampingin. Sama sini juga kayak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua PWNU Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif untuk menuju ke meja pendaftaran.
Ibu Lili. Selanjutnya kami persilakan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin DKI Jakarta, Ibu Lin Liliana Lontoh untuk menuju ke meja pendaftaran. Kenapa dong? Konghucu udah. Habis itu ini dong. Habis. Udah ya, habis itu ini. Habis itu ini. Di menit ya? Terus Selanjutnya adalah Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Fransiskus Dwi Koco, dipersilahkan.
Selanjutnya kami persilakan Ketua Bidang Hukum dan Organisasi IBI DKI Jakarta, Ibu Lili Anggraini SST MHKAS. Selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, Bapak Dwi Arya Kusuma. Kami persilahkan, Pak.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Sigit Wijatmoko untuk menuju ke meja pendaftaran. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua PGI Wilayah DKI Jakarta, Ibu Frida Yulianita, untuk menuju ke meja pendaftaran. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Ketua Perdatim Jaya, Dr. Aldi Heri Wardito, SP Anak KAKP. Kami persilakan. Langsung di sana. Ya, makasih. Apa Jati? Dua. Bu Gadis mana? Bu Gadis? Bu Gadis, barangkali nanti ada Bu Neng itu kejatuh. Enggak, tasnya jatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media, pagi hari ini kita baru saja meluncurkan program vaksinasi COVID-19 di Jakarta.
Di samping kanan kiri saya adalah unsur yang mendapatkan vaksin awal, yaitu dari tenaga medis, kemudian kedua para tokoh masyarakat, yang ketiga adalah pejabat publik dari organisasi lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Karena kita tahu dalam vaksin itu ada namanya efficacy. Jadi ketika sebutlah angka efficacy itu 65%, maka 65% akan mendapatkan imunitas. Ada 35% yang berpotensi tetap terpapar, dan yang terpapar ini walaupun gejalanya ringan karena sudah divaksin, berpotensi untuk memaparkan kepada yang lain. Karena itulah penting bagi semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang dipikirkan bukan saja bagaimana tidak terpapar, tapi juga bagaimana tidak memaparkan kepada orang lain. Ini adalah sikap bertanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi tadi kami pesankan kepada semua yang mendapatkan vaksin, jangan kemudian merasa hanya persoalan melindungi diri sendiri, tapi harus tahu juga bahwa ini adalah melindungi orang lain, karena kita tahu ada 65 yang terbangun imun sistemnya, ada 35 yang masih potensi terpapar. Jadi itu pesan utama pada pagi hari ini, dan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang berkenan untuk menjadi generasi awal di Jakarta untuk menerima vaksin ini. Insya Allah nanti mereka akan ikut dalam menjelaskan kepada seluruh masyarakat tentang pengalamannya di hari-hari ini dan juga apa yang mereka jalani di hari-hari ke depan. Nah, itu dari saya. Ada pertanyaan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa di DKI itu kita pernah melakukan survei, dan dalam survei itu ada 3 unsur yang paling utama untuk didengar dalam soal COVID. Nah, unsur itulah yang kita undang pada hari ini. Saya ingin mengundang mungkin dari tokoh masyarakat dulu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Ma'arif, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, PWNU. Terima kasih kepada Pak Gubernur. Saya ingin meyakinkan bahwa mari kita harus percaya kepada pemerintah dalam hal ini. Percaya kepada pemerintah dalam hal ini sama artinya cinta kita kepada bangsa dan negara. Cinta kita kepada bangsa negara sama halnya bagian dari keimanan kita. Oleh karena itu, mari warga DKI dukung program vaksinasi pemerintah. Satu pesan kami, kalian semua tidak boleh ragu. Yang nomor 2, tidak boleh meragukan orang lain. Dalam prinsip beragama disebutkan la dharara wa la dirara. Kita tidak boleh membahayakan untuk diri kita sendiri dan tidak boleh membahayakan untuk orang lain. Sekali lagi, tidak boleh ragu dan tidak boleh meragukan orang lain siapapun. Kita dukung pemerintah daerah DKI Jakarta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakajati barangkali bisa menyampaikan pengalamannya juga, Pak Wakajati. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur yang saya hormati dan semuanya yang ada di sini. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk dilakukan vaksinasi. Prinsipnya bahwa
ketika kita mendapat kesempatan itu ya, kita semua tidak usah ragu ya. Alhamdulillah ketika saya divaksin sekarang ini kondisinya baik saja. Jadi saya tidak merasakan apa-apa sampai detik ini. Sebenarnya saat tadi jam 9.02 lebih 2 menit itu sudah harus memberikan report kira-kira ada perubahan enggak ya. Sampai sekarang saya merasa masih baik-baik aja. Jadi tidak ada, kalau kita dengan informasi beberapa media setelah divaksin katanya ada pegal. Ini saya sampai sekarang saya juga belum ada rasa pegal apapun. Jadi untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat dan siapapun nanti yang mendapat kesempatan untuk dan memang pada saatnya nanti akan dapat kesempatan, tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi. Dan inilah salah satu jalan kita untuk memutus, untuk menghentikan virus COVID-19 ini. Kalau kita tidak bersedia ya akan selamanya seperti itu. Kondisi tidak akan berubah. Makanya dengan program yang dilakukan pemerintah ini, mari kita dukung bersama, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ini salah satu jalan yang bisa memutus mata rantai COVID-19. Jadi tidak usah dengarkan bagi siapapun yang komentar apapun. Yang penting ketika kita semua mendapat giliran, kita ikhlas ya. Yang penting kondisi kita memang memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Nah, karena tadi juga Pak Kajati itu tidak memenuhi syarat ya karena ada tensi yang tinggi juga. Sementara juga tidak dilakukan vaksinasi. Jadi pertama yang harus kita ingat bahwa kondisi tubuh kita harus kita jaga ya. Ketika kita memang memenuhi syarat, tidak usah ragu dan tenang saja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kepada seluruh masyarakat, mari kita dukung ya, program ini dan ini jalan satu-satunya untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Mungkin itu kira-kira Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur ketiga yang saya ingin undang dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, silakan menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah benar yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ya 3M tetap adalah hal yang mutlak, adalah hal yang wajib kita laksanakan. Vaksinasi hari ini adalah sebagai bentuk upaya pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan dari hal yang buruk, dari angka kesakitan maupun angka kematian. Kita tahu angka kesakitan kita, angka positif kita masih cukup tinggi, ya. Begitupun juga kematian. Dengan adanya vaksinasi ini, mudah-mudahan ya bagi mereka yang terpilih sebagai vaksinasi dapat melindungi masyarakat mungkin yang belum. Ini yang mungkin bagian dari konsep herd immunity itu sendiri. Ya, mudah. Dan vaksinasi ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Anak-anak kita pun sering kali divaksinasi. Ya, insya Allah dengan adanya vaksinasi ini mudah-mudahan kesakitan, kematian khususnya para tenaga kesehatan di DKI Jakarta maupun di wilayah lainnya mudah-mudahan menurun. Dan kami himbau kepada masyarakat DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan 3M. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada teman-teman media dan kita berharap pekan ini bagian pertama bisa tuntas sehingga nanti mulai 2 minggu yang akan datang Bapak-bapak Ibu akan menerima vaksin kedua karena 1 dosisnya 2 kali. Jadi harap diingat jangan sampai nanti yang hari ini datang mewakili, yang keduanya yang diwakili gitu. Nah, itu nanti agak repot Pak itu. Karena harus orangnya yang sama gitu ya, pastikan. Ya, itu saja barangkali dari kami. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi Pak Kajati nggak jadi dapat Pak. Sekarang Pak Wakil, besok Pak Kajati. Snack dekat tenda. Nanti ada di sana biar
Untung nggak si Ardi. Si Ardi mah demen banget. Gejala apa-apa di tubuh kami ya artinya memang ini vaksin ini cocok bagi tubuh saya dan mungkin juga untuk semuanya juga sama demi kesehatan melawan COVID-19. Instruksi dari dokter gimana? 2 minggu lagi datang. 2 minggu lagi nanti kami vaksin yang kedua tanggal 29. Nah, itu akan kami lakukan. Ada pantangan nggak Pak? Makan atau apa? Tidak ada pantangan apa-apa. Jadi tidak ada. Mungkin yang punya penyakit diabetes atau darah tinggi, nah ini mungkin nanti ada konsultasi kepada dokter. Ya kalau alhamdulillah kami sehat, tensi juga tadi rendah, apa artinya normal, juga bisa untuk melaksanakan vaksin. Pak, tadi kan ada kegiatan beliau ada.
Sementara untuk Kodam Jaya ini masih belum ada karena kan ini baru dari provinsi. Mungkin secara berurutan nanti ada. Tetap ke Kodam Jaya pasti ada. Sama. Jadi akan ditensi juga, kemudian akan ditanya ada keluhan atau apa tidak di tubuh kita, baru suntik vaksin kedua. Sama, nanti sistem observasi juga sama dari dokter seperti itu. 20 menit. Oke ya, makasih ya. Oke, nah. Merahnya Bapak baju putih. Ya.